Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama sekali, tetap saya doakan semoga Bapak Ibu Guru semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dengan keadaan sehat walafiat ini kita dapat menjalankan tugas kita, yaitu mendidik putra-putri bangsa ini. Bapak Ibu Guru, mungkin kali ini saya coba berbagi pemahaman faktor-faktor yang turut berperan dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Yang mana 4 faktor dalam yang mempengaruhi pembelajaran di sekolah kita secara umumnya tentu dapat memberikan pembelajaran yang memberikan kesan yang berbeda, sehingga dengan berkesannya pembelajaran ini sehingga murid kita ini merasa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran seutuhnya, yang mana sesuai dengan tujuan daripada pembelajaran yang bersifatnya itu berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu kita lebih berfokus pada kebutuhan murid. Ada 4 faktor yang ikut berperan dalam meningkatkan pembelajaran yang berbeda ini. Yang pertama sekali Bapak Ibu, itu adalah bagaimana kita menerapkan konten dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan proses dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita menggunakan produk dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita membuat lingkungan belajar itu sendiri. Mudah-mudahan dengan 4 faktor ini sekiranya kita pahami secara utuh dan menyeluruh, insya Allah pembelajaran di dalam kelas kita itu berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Yang pertama kita bahas dalam hal ini adalah konten, Bapak Ibu. Tentu konten ini adalah yang mana konten yang kita sajikan ini isinya adalah bagaimana pesan-pesan dari konten pembelajaran itu sendiri. Tentu dalam konten ini ada 2 persepsi, ya. Tetap 2 ini. Yang pertama, mungkin sebagian anak dapat menerima serta sudah mendapatkan informasi tentang konten yang akan kita sajikan. Sedangkan di yang kedua, pada gaya yang keduanya, di mana murid-murid kita memang belum memahami apa konten yang akan kita sajikan. Tentu dari 2 gaya belajar peserta didik ini yang berbeda-beda, kemudian ada pembelajaran yang mungkin anak itu bersifatnya lebih menggunakan visualnya. Kemudian ada juga mungkin pembelajaran secara auditor. Kemudian ada juga yang belajar secara kinestetik. Tentu seorang pembelajar visual dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan baru melalui representasinya dari visual atau dari topik pembelajaran tertentu. Di sisi lain, sementara murid kita yang secara auditor ini akan lebih mampu memahami topik secara lebih baik ketika ia mendengarkan melalui audio atau penjelasan yang kita sampaikan secara lisan.
Sedangkan pembelajaran yang bersifat kinestik, tentu seorang siswa akan lebih cepat memahami ketika ia dapat melakukan, ketika dia dapat melibatkan diri, berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga menjadi kesan tersendiri. Tentu Bapak Ibu Guru, bagaimana kita menerapkan konten di sekolah kita, bagaimana kita menilai kemampuan penerimaan anak di kelas kita masing-masing, itu tergantung dari guru itu masing-masing. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran yang bersifat diferensiasi ini, Bapak Ibu Guru, kita tidak lepas juga yang namanya proses. Tentu dalam menyangkut dengan proses ini, tentu kita berbicara tentang bagaimana seorang guru memberikan instruksi yang tepat kepada siswa dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam proses ini kita sebagai guru tetap melakukan mungkin evaluasi, penilaian, baik itu secara tertulis maupun secara observasi selama kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan. Tentu dengan adanya penilaian dan observasi yang secara berkelanjutan ini selama kegiatan pembelajaran dapat membantu kita sebagai guru dalam memahami apakah siswa kita telah belajar dengan kemampuan terbaiknya atau mereka belum dapat menerima pembelajaran seutuhnya. Sementara yang ketiga, Bapak Ibu Guru, dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita tidak lepas juga yang namanya produk, di mana aspek ini melibatkan metode yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan-bahan ajar yang akan kita gunakan dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk mengetahui penguasaan materi itu, tentu kita selaku seorang guru dapat melakukan dengan cara tes, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian bisa meminta siswa untuk melakukan unjuk kerja, menuliskan berbagai tentang pemahaman mereka tentang topik-topik materi pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Kemudian aspek yang keempat ini adalah lingkungan, Bapak Ibu Guru. Lingkungan belajar. Secara umum ada dua lingkungan belajar bagi seorang siswa. Yang pertama yaitu lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka, dan lingkungan belajar yang ada lingkungan yang dapat menghambat pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi tugas kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu Guru, tentu bagaimana kita membuat lingkungan belajar itu senyaman mungkin, setenang mungkin, kemudian sebahagia mungkin. Sehingga dalam proses kegiatan pembelajaran ini, anak ini tidak merasa tertekan, anak ini tidak merasa terancam, tidak merasa terintimidasi, sehingga lingkungan belajar ini sekondusif mungkin. Dengan lingkungan belajar yang kondusif ini, sehingga anak dengan kenyamanan ini anak termotivasi, ingin belajar. Jadi bagaimana menerapkan lingkungan belajar yang kondusif itu kembali lagi kepada kita di satuan pendidikan masing-masing, juga kemampuan kita sebagai seorang guru, serta daya dukung daripada lingkungan di mana sekolah kita berada.
Mungkin itu Bapak Ibu Guru dalam konteks berbagi kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat serta sebagai referensi untuk kita semuanya. Namun saran, tanggapan, serta umpan balik dari rekan-rekan ini sangat saya perlukan. Saya menyadari bahwa informasi yang saya berikan ini mungkin belum sepenuhnya dapat memenuhi ekspektasi daripada keinginan Bapak Guru, Bapak Ibu Guru, namun setidaknya dapat Bapak Ibu Guru jadikan sebagai bagian daripada referensi dalam membangun sebuah pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih, semoga ada manfaatnya dan semoga ada berkahnya. Semuanya kita ambil hikmahnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.